Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa dalam acara Ruang di Jejak Ki Jatikusumo ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang. Semoga seluruh ciptaannya di jagat raya ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang gede, yang lembut, yang lebar, yang cair, yang panas, yang dingin, semua dalam keadaan damai, sejahtera, abadi, sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kelihatannya kita masih berbicara, apalagi ini pas bulan suci Ramadan ya. Banyak orang yang meyakini akan Islam sebagai agamanya. Pasti bulan ini dianggap sebagai bulan yang sangat baik dan sangat tepat untuk melakukan keheningan jiwa dan raga dan batin. Oleh karena itu ada tadarus, ada taraweh. Tujuannya adalah mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta dan memahami apa sebenarnya tujuan, makna, isi, dan maksud kitab suci itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bagaimanapun saya pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar Dhamma TV, serta para pendukung-pendukung yang berbentuk sponsor, yang memperkuat siaran Dhamma TV demi kebaikan ini, kami semua juga merasa ikut prihatin dan berbelasungkawa terhadap korban-korban yang kemarin itu menimpa kota pahlawan yang namanya Surabaya. Sungguh tidak terduga sama sekali bahwa kota pahlawan yang dikenal seluruh dunia dinodai suatu peristiwa yang dangkal, peristiwa yang berhati dangkal dan berhati pendek. Saya tidak akan mencoba melihat dari sisi yuridis hukum, perdata, pidana, dan lain sebagainya, karena sudah ada yang berwajib, yang berhak untuk meluruskan itu, dan saya yakin pemerintah kita tidak akan main-main untuk melaksanakan tindakan sebagaimana kewajibannya. Demikian juga saya tidak akan melihat dari satu sisi benar dan tidaknya dari sisi agama, karena yang paling ahli adalah ahli kitab, baik itu para kiai, baik itu para pendeta, baik itu para pastor ataupun keyakinan-keyakinan yang lainnya. Hanya yang menyusahkan kita bahwa kota pahlawan dinodai suatu peristiwa yang sangat mencemarkan dan menyusahkan bangsa yang bertujuan membentuk suatu negara Pancasila ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebenarnya hari ini saya juga mengundang cucu saya dari keluarga kerajaan Ternate sana, tapi mungkin besok minggu aja biar ngomong, karena cucu saya mempunyai konsepsi yang sangat hebat tentang budaya yang memperkuat ketahanan nasional. Bahkan sangat cermat sekali bahwa negeri ini adalah warisan dari budaya. Budaya yang dilahirkan oleh kearifan lokal, dilahirkan oleh kerajaan-kerajaan itu, dan harus terpelihara dengan baik. Nah, tetapi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, karena saya sekolah itu ya pengen tahu tentang ilmu pengetahuan di ekonomi, di politik, di spiritual. Oleh karena itu saya juga harus mencoba meninjau dari analisa pikiran saya tentang peristiwa di Surabaya itu. Nah, kalau kita teliti dari sejarah perjalanan politik dunia, kelihatannya bangsa Indonesia akhir-akhir ini memang didesak dan ditekan sedemikian rupa. Karena apa? Karena memang Indonesia itu adalah suatu negara yang memiliki kekayaan yang bercorak ragam. Bahkan konon yang namanya Freeport
di Papua sana masih bisa dieksploiter, bisa digali kekayaannya mulai paling tidak tahun 2035. Nah itu kalau sehari itu mempunyai hasil sekian ton emas murni, belum uraniumnya, belum ini itu dan lain sebagainya. Mustahil kalau itu tidak diiri-iri oleh kekuatan internasional. Oleh karena itu letak mungkin ya kelemahan kita selama ini sebagai suatu negara yang besar. Ya memang harus bergaul secara internasional, bergaul. Tapi kalau bergaul itu harus, bahasanya harus dengan dolar dalam tanda petik. Ya nanti dulu toh ya. Dolar itu yang membuat siapa? Dolar itu yang membuat kan Paman Sam di Amerika sana. Maunya orang seluruh dunia itu supaya terhimpun, tersihir oleh gelombang politik dolar itu. Jadi kalau di sana mulai kelabaan, bingung mencari kekayaan lagi dan menghidupi bangsanya, apalagi sana mempunyai konsepsi anggaran belanja negara untuk membangun nuklir, untuk membangun angkatan perang, untuk mencoba mau pergi ke bulan, ke luar angkasa. Itu butuh biaya besar. Dari mana? Ya dari kekayaan yang dimanfaatkan oleh negara-negara di luar Amerika sendiri. Antara lain yang saling menjanjikan adalah Timur Tengah dan Nusantara ini atau Nuswantara ini. Timur Tengah kita semua sudah tahu. Kondisinya semua berantakan. Semua saling tidak menimbulkan satu kerukunan dan kekompakan sebagai semangat Islam itu sendiri. Malah saling bertikai, saling gempur, saling perang. Nah, ini mungkin sangat tepat kita renungkan di bulan puasa ini ya. Sehingga kita nanti kalau sudah minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, artinya hidup baru. Hidup baru itu hidup apa? Hidup yang tidak mengulangi kesalahan dan kekeliruan. Nah, tadi saya katakan, ini adalah situasi internasional karena kapitalisme menggeliat. Kita kan masih ingat ya, anak-anak atau saudara-saudara pada waktu World Trade Center, WTC, WTC ya, ada WTC di Amerika yang itu mana ada pesawat yang harakiri atau bunuh diri itu tehir diantem itu ya karena sebenarnya bahwa ada sesuatu kekuatan yang pengen supaya negara ini atau masyarakat dunia itu tidak disetir oleh kekuatan kapitalisme atau kekuatan kapitalisme yang melahirkan imperialisme modern ya itu. Sebenarnya intinya itu, tapi lalu karena orang sana itu istilah umum Paman Sam ya, itu setelah itu baru ada kekuatan yang sering kita sebut dengan istilah ISIS. Gerakan ISIS lah. Setelah itu ada gerakan ISIS. Dan ISIS itu mempunyai gerakan yang pengen pokoknya suatu bumi itu harus dihuni oleh orang satu agama. Yang namanya Islam. Wah ini mulai manusia banyak yang keliru untuk menganalisa, berpikir sebenarnya maksud Islam itu apa sih? Jelas kedamaian, ketentraman, ketenangan, kesejukan hati lah. Karena ada kepentingan-kepentingan itu. Dan agama ini sangat rawan kalau kemasukan unsur-unsur tertentu. Karena apa? Karena kultur budaya agama kita yang satu ini itu masih menggunakan metode-metode sastra sekian tahun yang lalu ya. Oleh karena itu untuk mengerti itu kalau istilah Bung Karno itu ada beberapa fase yang kemarin diulangi lagi di salah satu televisi di Jakarta sana ya. Mungkin
saudara-saudara juga nonton. Sekarang ainul yakin, ilmu yakin, lalu hakul yakin. Ainul yakin itu kekuatan yang terdiri dari gerenjetnya angen-angen saja. Setelah itu lalu ilmu yakin. Angen-angen itu harus diilmiahkan. Meskipun angen-angen dan setiap manusia punya angen-angen, kalau tidak diilmiahkan, dirasionalkan, nanti bisa sesat. Supaya tidak sesat harus hakul yakin. Artinya suatu keyakinan yang sudah pada fase sentuhan-sentuhan makrifat kebenaran. Demikian juga agama kita yang mayoritas orang Islam ini seharusnya kan kuat. Negeri ini seharusnya kuat. Artinya kuat itu masyarakatnya guyup, rukun, produktivitas pertaniannya menghidupi kaum tani, ya. Pedagangnya bisa saling berdagang dengan tentrem dan ayem. Jasanya juga bisa mengeluarkan jasa yang semuanya itu hidup dalam kesatuan yang guyup dan rukun, yang sering kita istilahkan dengan istilah gotong royong. Nah, jangan kemana-mana, masih di depan Dhamma TV. Ya, terima kasih Anda masih setia di depan Dhamma TV ini, ya. Ya, memang anak-anak cucu saya pun penggemar Dhamma TV. Saya nggak duga loh kalau keluarga saya itu juga. Justru kemarin itu saya terlambat checking gitu, aku disiarkan, diingatkan sama istri sama cucu, Kong, ini siaran Kong nggak dipindah channelnya. Baru saya ingat, karena saya kalau tidak nonton sendiri itu kontrolnya kurang, ya. Terima kasih juga dari teman-teman di daerah lain yang banyak memberi saran, kritik-kritik, dan sebagainya. Bahkan ini teman-teman saya seniman-seniman, dan ini juga Raden Kamal dari Ternate ini mungkin loh ya, mungkin nanti akan minta jam tayang di televisi ini, Dhamma TV, 1 jam khusus untuk menyebarluaskan budaya. Pentingnya budaya yang berangkat dari kearifan lokal. Karena itu merupakan modal dasar negeri ini. Ya, kalau menurut beliau, Indonesia kan masih tahun 1945 yang lalu. Tapi negeri ini dari ribuan tahun yang lalu ke tahun-tahun selanjutnya. Ada yang memilih siapa itu? Kerajaan lah. Ini mau dihapus oleh sejarah. Artinya apa? Mau menghilangkan potensi kekayaan kita. Tidak boleh. Kita harus tidak boleh menyerah. Kakek ini sudah tua. Meskipun sudah tua, kalau ada sesuatu gejala-gejala yang membuat negeri ini akan nyimpang dari cita-cita leluhur, masih bisa fight untuk ngangkat tangan. Ayo kita rebut kembali negeri ini. Harus begitu. Nah, selanjutnya itu tadi saya ngomong digiring dolar. Nah, untuk menjatuhkan negeri ini coba bayangkan. Dolar akhir-akhir ini, $1 itu nilainya sudah 14.000 lebih. Hampir 15.000. Menurut teori ekonomi secara umum, ini Indonesia itu sudah tidak mampu bertahan. Istilahnya mesti bangkrut. Lah kok dilalah masih kuat saja. Oleh karena itu apa? Ya karena itu. Yang memperkuat itu adalah keadaan alam, potensi kerukunan, keluhuran budi dari warga negaranya, dan gotong royong yang dimulai dari batin, satu sama lain saling mengerti. Ini belum kalau nanti kita bongkar suatu kekayaan dengan sistematika, dengan pola cara yang bagus untuk memperkuat negeri ini. Nah, jadi untuk itu bagaimana kita cara ini usul bagaimana Mbah nanti
kita menghadapi situasi global. Karena situasi internasional seperti itu, ada yang bertanya dari Banyuwangi, Mbah, bagaimana kita menghadapi situasi global? Global itu umum, dunia ya. Dulu pernah saya singgung, situasi yang ada ini adalah liberal yang kapitalistis. Manusia diberi kebebasan. Sebenarnya pada waktu kita didorong untuk bebas itu apa? Supaya orang yang kaur-kaur menerangkan surga neraka itu bebas ngomong. Sehingga tapi ini sudah diperkuat. Diperkuat oleh kekuatan-kekuatan mass media yang intinya itu 80% mendukung ini, yang 20% itu hanya syarat. Kadang-kadang mengibarkan merah putih, kadang-kadang bicara Pancasila, kadang-kadang masih bicara kultur. Tapi ini program internasional supaya kita itu menjadi hancur lebur. Sampai yang terakhir dolar sudah 14, sekian, 8 atau berapa gitu. Itu umpama negeri ini tidak diperkuat sebelumnya oleh kekuatan-kekuatan tradisional, mungkin sudah glepek sudah seperti itu. Meskipun nyatanya kita itu masih merasa kebingungan mencari nafkah. Masyarakat kecil, kaum marhen, kebingungan mencari nafkah, kebingungan untuk berusaha paling tidak yang bisa secara kontinu untuk menghidupi keperluan normal aja lah, masyarakat menengah umum gitu ya. Itu jadi oleh karena itu kultur budaya dasar, dan ini kebetulan Malang Kabupaten itu juga merupakan satu sponsor yang kapan hari itu sudah saya umumkan di daerah Ngajum atau apa gitu, mulai ada kegiatan-kegiatan karnaval tradisional, penampilan busana-busana. Saudara-saudara kita yang di Blitar kemarin di Candi Palah, Candi Penataran juga begitu, mengadakan kegiatan sungkem dan sujud leluhur lah, betul itu. Yang ninggali candi-candi Borobudur, candi Prambanan, candi Penataran, yang ninggali hutan-hutan itu, yang ninggali pelabuhan-pelabuhan itu, ya leluhur. Loh Pak, kayak pelabuhan itu kan buatannya orang asing, Belanda. Ngapain leluhur? Loh, Belanda di sini itu siapa? Ya, waktu itu kan negara ini negara kerajaan. Kerajaan itu leluhur-leluhur kita. Lalu kerajaan itu kerjasama sedemikian rupa sehingga dibuatkanlah, itu tuku loh itu, beli. Tidak langsung mereka, karena mereka punya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan pengen ngusung apa yang namanya rempah-rempah, jahe, merica, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi kembali ke kultur budaya dasar, paling tidak itu termasuk pola makan ya. Pola makan itu kalau kita nuruti apa kehendaknya mulut, lidah ini udah maunya yang enak-enak terus. Padahal leluhur kita pola makannya itu sirkulasi, aksi reaksi ya. Kenapa kok aksi reaksi? Makan itu memang penting dan perlu supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita tidak lemes. Tetapi aksi ini perlu reaksi. Reaksinya apa? Menetralisir diri supaya tidak terlalu banyak makan yang menumbuhkan jadi penyakit. Nah, dan itu siapa yang mendidik? Alam. Alam. Dulu pernah saya singgung. Kalau ada pohon yang merambat sejenis ubi, sejenis gadung ya, itu merambatnya mesti ke kiri. Itu biasanya itu mengandung bukan racun ya, unsur-unsur kalau kita makan itu bisa mendem, istilahnya mendem, bukan mendem minuman keras, bukan. Mendem karena kandungan itu. Tapi berapa kilan atau berapa meter dari kiri kanannya mesti ada tanaman yang menjalar tapi ke kanan.
Lah itu biasanya obate gitu loh obate. Saya kemarin tadi pagi juga ketemuan seorang teman memberi solusi tentang hebatnya mengkudu ya. Mengkudu itu hebat juga untuk netralisir tubuh-tubuh ginjal-ginjal yang mungkin banyak endapan-endapan yang belum cair sehingga menjadi sakit. Terus pokoknya di alam kita itu banyak lah. Kita kembali ke alam. Ya, kita kembali ke alam, kembali ke tradisional, kearifan lokal, termasuk orang memasak. Sekali lagi ya, kenapa leluhur kita dulu itu kalau masak nasi itu setelah dikaru ya, dikaru mau tajinnya diambil. Tajin itu begini, tajin itu ya. Tajin itu untuk minuman bayi begini, hebat ya. Setelah itu tajin diambil masih bisa dimanfaatkan. Nah, setelah itu lalu dengan kukusan. Kukusan itu terbuat dari anyaman bambu. Karena bambu pring itu bisa menetralisir unsur-unsur makanan yang berdampak tidak baik. Karena nasi itu kalau tidak nunggu dingin dulu masih panas dan masih ditempati oleh tempat yang diungkep terus, itu gulanya itu tidak bisa hablur, tidak bisa menguap. Tapi dengan kukusan ya, dengan tompo, dengan kukusan ditaruh di situ, itu unsur-unsur gulanya, unsur-unsur apa yang mengandung gula itu akan menguap. Jadi yang dimakan itu enak, nunggu dingin dulu gitu loh ya. Ini kan sudah jarang dipakai, malah anak-anak cucu kita sekarang tuh kalau nggak panas nggak mau, kalau nggak ini nggak mau gitulah. Ya ini ya. Lalu upacara-upacara tradisi ini juga banyak yang mengarah membimbing kita kepada kepribadian yang disebut budi pekerti. Ya. Budi pekerti yang paling pendek itu harus kita wujudkan terhadap bumi ini. Tadi sudah saya katakan di depan, kenapa kok paling pendek ini budi pekerti kita wujudkan terhadap bumi? Karena alam, alam ya. Allah itu secara umum yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kalau alam itu kelihatan, meskipun kelihatan, ayo siapa yang bisa ngitung rumput di lapangan rampal? Jangankan rumput, idep rambut di depan mata kita itu jumlahnya berapa? Nggak ada yang tahu. Makanya kalau ada orang yang berkeyakinan dalam suatu agama merasa paling tahu, itu sebenarnya sebodoh-bodoh orang yang akan sesat. Dan kebetulan ini sehari sebelum peristiwa Surabaya, saya ngumpul dengan adik-adik GMNI, ya, dengan adik-adik di GMNI di Puri Agung Singosari sana. Saya ceritakan kepada adik-adik, banyak adik-adik masih itu, ya, saya ceritakan. Begitu adik-adik masuk GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, adik-adik sudah memegang pintu surga. Siapa yang ngomong? Kalau yang banyak ada yang tanya, yang ngomong Jatikusumo. Ini bukan ajaran loh, ini keyakinan saya loh ya. Kenapa? Karena semua agama itu manusia dinyatakan baik dan akan ke surga itu kalau membela bangsa, membela negara. Semua nabi tidak ada yang tidak membela negara. Semua nabi selalu membela negaranya. Nah, kita ini hidup di Indonesia. Yang kita bela adalah negara yang namanya Indonesia. Itu. Jadi kalau masih ngotot, yakin terhadap agama tapi tidak mengabaikan akan kehormatan terhadap negara di mana kita diberi hidup, wilayah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Mas, saya bilang sama adik-adik GMNI, Mas,
Amrosi itu sekarang yang ngebom Pulau Bali. Dicepet di lempengan bumi. Ini bumi bulat. Ini lempengan. Dicepet di sana. Kenapa? Karena umpama ini timbangan gitu ya. Umpama ini timbangan begini ya. Umpama ini timbangan begini. Ini. Kalau manusia dinyatakan mati, dibakar atau ditanam, itu sukma itu roh suci terbungkus sifat alam ya. Itu masih ditimbang tuh masih gini, plek gini. Kalau ini bumi. Kenapa kok berat? Karena gravitasi bumi ya. Gravitasi bumi. Magma itu mempunyai daya serap. Dan semua yang dibentuk, yang masih berbentuk benda, pasti bisa terserap. Jangan kemana-mana, nanti dilanjutkan. Masih di depan Dhamma TV. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Mohon maaf ya. Ini puasa-puasa kakek itu nyerang. Nah justru waktu puasa ini ya toh, waktu bulan Ramadan, bulan suci puasa ini, ayo kita merenung ya. Merenung setelah halal bihalal di bulan Syawal nanti itu, kita harus menjadi manusia baru. Jangan mengulangi kesalahan, jangan mengulangi kekeliruan-kekeliruan, menjadi manusia baru. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, namanya saja lahir dan batin. Lahir itu apa yang kita lakukan sehari-hari, termasuk politik itu konsepsi lahir loh itu. Orang politik jangan nganggap enteng loh ya. Kalau konsepsi yang dilahirkan orang-orang politik menyusahkan rakyat, itu hambok Anda itu melakukan silaturahmi halal bihalal ke sana kemari, ya tetap aja dosa tidak akan dikurangi karena Anda sebagai orang politik tidak mewujudkan kondisi politik sehingga masyarakat itu betul-betul ayem, tentrem, damai, hidup di negara yang kaya raya akan potensi sumber alam ini. Nah, jadi itu Sang Amrosi itu sukmanya karena berat ya. Beratnya kenapa? Karena waktu hidup angen-angennya itu kuat. Angen-angen untuk agama dalam tanda petik yang ekstrim. Bayangannya keyakinan dia yang paling benar. Padahal dia tidak sadar. Rasulullah memprediksi bahwa Islam ini nanti akan pecah menjadi 73, hanya satu yang benar. Artinya menerangkan boleh, meyakinkan kepada kelompoknya boleh, dan jangan patah harang terus berkibar terus. Tapi ya itu tadi, bahwa keragaman ini merupakan kesatuan. Jangan rangkul-rangkulan, jangan saking ini. Waktu setelah ada bencana itu jenenge wis kasep. Sudah terlambat, baru setelah ada peristiwa, baru televisi diundang, wartawan diundang, rangkul-rangkulan. Itu baik, tapi alangkah baiknya kalau semua itu kita wujudkan sejak awal. Dan leluhur kita di kota Malang ini sudah membuat sedemikian rupa ya. Sedemikian rupa, coba lihat di dekat alun-alun, antara masjid, antara gereja, antara ini satu kesatuan, gandeng ya. Kalau Minggu gerejanya rame, kalau Jumat ininya rame gitu ya. Lah, ini indah, semua indah. Dan memang itulah wujud pelaksanaan dari ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah manusia yang sadar akan fungsi keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah membuat ciptaannya yang keliru. Tidak mungkin, Maha Suci kok keliru. Nah, adapun bisa menjadi panas, menjadi tidak, ini kalau kita moco lembar pertama wis mulai sombong, apalagi kalau sang guru yang memberi bimbingan itu ada motivasi politik lah.
akhir-akhir ini bukan suatu barang yang mustahil kalau Barat yang pengen Indonesia hancur ini menggelontorkan uang sedemikian rupa supaya mereka ada gerakan-gerakan. Karena kalau kita mengikuti berita TV, target mereka itu tidak sekedar gereja-gereja atau tidak sekedar aja ya, orang Nasrani aja. Targetnya juga istana juga. Kemarin ditemukan di daerah mana itu menyimpan 60 bom yang tinggal ledak. Coba ya. Terus di daerah Malang sini juga tertangkap keluarga-keluarga yang ternyata, dan mereka bukan orang miskin loh. Mobilnya juga mobil baru, mobil berharga. Berarti kan bukan orang miskin. Loh, orang yang tidak miskin, orang yang punya finansial, sampai tega membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini kalau tidak dirimut satu kekuatan tertentu, pasti akan sulit. Oleh karena itu saya yakin ini pasti gerakan internasional. Yang gerakan ini memanfaatkan kondisi yang intinya Indonesia di dolar dikai 14.000 sekian kok masih meteges terus. Indonesia dibuat kok masih hidup terus. Lah wong Indonesia kok ditantang. Jangan nantang Indonesia, keliru. Kalau Anda pengen enak, kerjasama dengan Indonesia. Indonesia itu negara Pancasila yang pola pikirnya marxistis, orang yang berpikir secara radikal, revolusioner, tapi berbudi luhur. Oleh karena itu tidak ada istilah jajah, ekspansi, ngangkangi, ben aku dhewe sisuge, tidak ada. Memayu hayu ing bawana. Makanya saya paling bahagia yang saya pakai kaos ini ya. Ini dikasih Bante. Bante itu adalah para biksu-biksu dan kebetulan beliau itu yang banyak mempunyai hasil berapapun ya, berapapun jumlahnya selalu disumbangkan ke Dhamma TV ini untuk menyiarkan kebenaran-kebenaran. Jangan menyiarkan yang menakutkan, jangan menyiarkan yang menyusahkan, menyiarkan yang benar-benar. Oleh karena itu, Bante-Bante kalau ke rumah saya ya senang. Karena rumah saya gambar Bung Karno gede-gede. Gede. Padahal rumah saya keris-keris, pusaka juga banyak. Karena apa? Jangan menganggap enteng peranan pusaka. Lah ini ada yang usul juga, ini dari Tumpang ini. Kemarin saya kedatangan dari Tumpang, penonton Dhamma TV juga. Ini nak siapa namanya lupa saya. Masih Joko tapi gede gitu ya. Mbah, apa Mbah nyimpen pusaka? Saya itu penonton Dhamma TV, Mbah, yang setia gitu. Nggak pernah prei. Apa pusaka itu ada kaitannya, Mbah, dengan hidup dan kehidupan? Terus saya bilang ya, jangan dianggap tidak ada, nak. Sangat besar ya, sangat besar. Karena apa? Pusaka-pusaka itu terbuat dari tosan aji. Tosan itu besi, aji itu dihormat. Besi tapi dihormat. Kenapa dihormat? Karena yang membuat para empu ya, empu membuat pusaka ya, bahkan dipakai di Tumpang, di Madura sana, empu-empu juga istimewa. Jawa Tengah juga istimewa, Jawa Barat apalagi istimewa, di luar Jawa istimewa. Orang Nusantara itu selalu tidak pisah dengan yang namanya tosan aji. Makanya negara kita dulu kuat ya, negara kita dulu kuat karena tosan aji, pusaka itu ada energi, dia ditempati energi. Meskipun itu kita taruh di rumah, kita pergi kemana-mana, ke Amerika, ke Cina, ke Afrika, ke Eropa, ke Jepang. Energi ini masih merasa dicintai oleh si pemilik. Kemanapun juga diikuti, dilalah. Misalnya pulpen mau carry, mau tertinggal tidak jadi tertinggal. Misalnya ada copet, mau copet, dia tidak jadi mencopet.
itu hukum sebab akibat karena kekuatan interaksi energi yang ada dalam ether benda itu. Ether itu kekuatan ya, ada benda itu. Ini yang saya alami kok seperti itu. Makanya anak-anaknya kakek itu mulai cucu-cucu semua saya kasih satu-satu, saya suruh naruh yang baik, jangan sampai kotor, dibersihkan, caranya membersihkan begini gitu ya. Ternyata lumayan juga lah gitulah. Jadi oleh karena itu kalau dulu zaman sekitar bupati-bupati lama ya, bupati itu kalau dulu itu waduh jabatan sudah sangat tinggi, itu tidak pernah lepas, bahkan Bung Karno pun tidak pernah lepas. Dari tadi mau saya bawa tongkatnya satu ke sini kok lupa, tidak saya bawa ya. Bung Karno pun selalu itu, karena Tosanaji itu energinya itu paling tidak itu akan senyawa dengan jiwa si pemilik. Nah, antara jiwa yang ada di dalam Tosanaji dan jiwa manusia itu senyawa. Ngomongnya komunikasinya lewat getaran. Misalnya, iki aku kok pengen lunga rono, tapi kok gak enak ya hatiku. Wes ora sida lunga gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi ini juga masih tetap termasuk budaya yang kita harus pertahankan. Nah, jangan kemana-mana, masih di depan Dhamma TV. Ya, terima kasih para penonton masih dengan sabar di depan Dhamma TV ya. Terus ada lagi itu, ini apa ini yang oh ya, Ki itu Aki saya itu sering dijuluki Ki Jati atau Romo Jati itu. Ki kemarin kalau tidak salah setelah dari Trowulan Aki kan ke Surabaya. Waktu ledakan itu di mana gitu loh. Lah ini bagaimana ya untuk menerangkan ini agak sulit ya. Karena ada kaitannya dengan keyakinan bahwa alam itu hidup. Ya memang hidup, alam itu memang hidup. Seperti tadi saya ceritakan di depan. Bagaimana tidak hidup? Semua bisa tumbuh. Ada gelombang macam-macam ya. Setelah dari Trowulan dan teman-teman merasa kurang pas pada waktu pameran Tosanaji pusaka, karena mungkin di Trowulan itu ada peristiwa sebelumnya sehingga fasilitas KPK di sana ya, sehingga fasilitas itu jadi batal semua gitu loh. Akhirnya malam itu yang mestinya ada akomodasi tempat tidur, saya harus ke Surabaya. Wah, saya kemana, padahal besoknya saya itu akan pertemuan dengan reuni kawan-kawan ex-GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Itu adalah siswa-siswa, murid-murid tingkat SMP dan SMA yang waktu itu mengikuti pola pikir ajaran Bung Karno. Tetapi waktu itu saya ke sana, karena mau ke Mojokerto itu ternyata akomodasinya tidak ada ya, karena pimpinan daerahnya dicokok KPK itu. Saya suruh tidur di atas mobil, dan anehnya saya itu tidur pengen bernostalgia waktu masih SMA di Surabaya di Jalan Arjuna, di depan gereja di Arjuna. Saya tuh sambil cerita sama sopir yang awal saya, terus itu loh Bapak dulu tuh waktu SMA rumah saya di situ. Sekarang kelihatannya sudah berbentuk menjadi lain. Saya pengen nostalgia di Surabaya. Saya tuh tidur di tempat-tempat yang besoknya ada ledakan itu. Aduh, saya itu pulang itu rasanya bersyukur banget gitu. Bersyukur andai kata di situ lepas itu nanti kan ya tetap piye ya. Aduh. Lah ini untungnya orang yang selalu senyawa dengan alam.
Ini kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Selalu kakek sadarkan betapa pentingnya anak-anak mempunyai rumah yang bersih, yang sehat, penuh dengan cinta kasih, sekecil apapun rumahnya. Demikian juga memilih sepeda motor atau sepeda pancal atau bolpen ya, atau bolpen untuk nulis, dicintai, dikasih sayang. Itu juga akan menyayangi kita gitu. Demikian juga waktu itu saya tidur di atas mobil, panasnya setengah mati, waduh panasnya sampai nunggu pagi baru mencari tempat di daerah Gubeng sana pertemuan dengan teman-teman. Nah, baru besoknya ada peristiwa itu. Nah, oleh karena itu khusus kepada generasi muda, mulai saat ini peristiwa Surabaya kemarin itu mengingatkan kepada kita semuanya, ya. Ayo kita betul-betul kembali mencintai dan jangan begitu percaya akan teori-teori lain yang itu belum tentu menuju dalam satu kebenarannya, ya. Karena teori itu, ilmu pengetahuan, suatu teori itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya teori aljabar. Dulu namanya aljabar ya. Kalau sekarang teori metafisik, teori eksak misalnya ya. Teori eksak itu nggak bisa berdiri sendiri. Sejarah, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, semuanya adalah satu kesatuan, himpunan yang semua saling harus dimengerti. Misalnya ilmu politik, ya tidak akan sukses lulus sarjana politik memimpin sebagai seorang wali kota atau bupati kalau dia tidak menguasai akan hukum-hukum teori yang lainnya, ya. Itu harus dikuasai karena merupakan satu kesatuan. Nah, supaya ini nanti tidak sampai kita itu terjebak oleh ilmu-ilmu yang hanya berpikiran ansih. Berpikiran ansih itu hanya didasari oleh rasional ansih, ya. Wah, itu gak rasional. Wah, ngebong dupo ning Sorweti ora rasional. Wah, ndonga itu ora rasional. Ya jangan seperti itu, ya toh, jangan. Semua harus dimasukkan dalam hati, dicerna dengan batin supaya itu sebenarnya apa sih maknanya, gitu loh ya. Maknanya misalnya ngebong dupo, pengen ngebong dupo nanti dikatain macam-macam. Karena kakek ini juga rajin. Satu, nyamuk tidak mendekat. Kedua kali, bau wangi-wangian. Semua ajaran agama ternyata bangun wangi-wangian itu juga penting ya, penting ya. Karena secara rasional bangsanya kehidupan yang kira-kira agak gelap itu bangsane jim, bangsane gendruwo, itu kalau bau wangi dia itu nggak mau. Geleme sing ambune badeg-badeg kuwi. Bau wangi dia akan menjauh itu. Ya, itu jadi sehingga kita itu tenang gitu. Tapi juga tidak usah menghujat mereka. Saya khawatir kalau menghujat nanti itu menumbuhkan egoisme yang tinggi, rasa aku yang tinggi, sehingga tingginya rasa aku nanti itu akan membangun jiwa. Dan jiwa ini kalau sudah over, sudah nyimpang dari normal kapasitas, terbentuklah suatu jiwa yang justru merugikan banyak orang. Contohnya peristiwa Surabaya. Ini suatu contoh. Oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati ya. Ini sudah ya, sudah itu. Lalu biasakan jangan ragu-ragu untuk berbusana tradisional, itu betul ya. Di Malang Raya sudah memelopori
daerah-daerah adik-adik yang muda sudah memelopori akan senangnya berbudaya tradisional. Satu, sebagai ciri khas bangsa. Dua, produksi-produksi lokal juga akan laku. Ketiga, secara tidak langsung menanamkan budi pekerti. Menanamkan budi pekerti gitu. Yang keempat, karena sudah bukerti dan tradisional tadi itu kuat. Satu, secara nasional apa? Ini semua harus dihimpun, diikat dengan bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Kita itu sudah hebat loh. Sudah hebat. Kita punya bahasa Papua, kita punya bahasa Manado, kita punya bahasa Minang, kita punya bahasa Aceh, kita punya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi semua sudah terikat oleh suatu bahasa nasional yang namanya bahasa Indonesia. Nah, kalau yang tua-tua yang menjadi tokoh-tokoh ini tidak mulai dipelopori ke sana, itu secara tidak langsung sudah akan memperkuat, memperkeropos nasionalisme. Dan nasionalisme itu kalau sudah keropos, rentan, ini gampang ambruknya. Karena sekarang perang konvensional, perang dengan dor-dor, sudah nggak musim. Perang sekarang yang diperangi adalah budaya, ya. Budaya. Kalau budaya suatu bangsa ini akan hancur, akan luluh lantak, ya bangsa itu tinggal muluk aja, plek, dipuluk oleh orang lain. Yang dipuluk apanya? Tambangnya, kekayaannya, pikirannya, otaknya. Nah, itulah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Terima kasih Anda begitu sabar dan telaten untuk mengikuti jejak Ki Jati ini. Mudah-mudahan nanti cucu saya Raden Kamal dari Kerajaan Ternate ada waktu untuk ketemu dengan Anda semuanya, karena beliau mempunyai konsepsi yang sangat bagus untuk apa yang saya ceritakan itu. Kita masih mengharap bisa ketemu setiap hari Minggu jam 12, hari Minggu jam 19 sore. Saya ulangi, hari Minggu jam 19 sore, dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore. Sudah barang tentu dengan ucapan Rahayu.